Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan penjaga warisan leluhur. Selamat datang di saluran kami, tempat kita menyelami kedalaman kebijaksanaan kuno dan bisikan tak kasat mata yang membentuk jiwa Nusantara. Ada hari-hari tertentu dalam putaran waktu yang menyimpan energi luar biasa, titik di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi begitu tipis, nyaris tak terlihat. Hari ini, 25 September adalah salah satunya. Sebuah Kamis yang bukan sembarang Kamis, melainkan sebuah Kamis keramat. Hari di mana setiap tindakan, setiap ucapan, bahkan setiap pikiran bisa memiliki resonansi spiritual yang tak terduga, membuka pintu berkah atau sebaliknya, mengundang malapetaka yang tak terduga. Hari ini, 25 September dalam kalender Masehi adalah hari Kamis. Dalam banyak tradisi Jawa dan kepercayaan Nusantara, hari Kamis sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat dan keseimbangan alam semesta. Ini adalah hari untuk merenung, menimbang dan memahami bahwa keberadaan kita terjalin erat dengan alam semesta yang lebih besar, dengan roh-roh penunggu, dan dengan siklus hidup yang tak pernah berhenti berputar. Dari pagi hingga malam, alam seakan berbisik, mengingatkan kita akan kehadiran yang tak terlihat dan kekuatan yang menggerakkan segalanya. Secara kebetulan, bulan September ini juga membawa kita ke dalam bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun 25 September bukan tanggal pasti perayaan Maulid Nabi, berada di dalam bulan ini sudah cukup untuk memberikan nuansa spiritual yang mendalam. Umat muslim seringkali dianjurkan untuk memperbanyak salawat, membaca kisah perjalanan hidup Nabi, dan meneladani sifat-sifat terpujinya. Ini adalah waktu untuk introspeksi, memperbarui iman, dan memohon keberkahan. Banyak yang memanjatkan doa khusus untuk kesehatan, rezeki, keluarga, bahkan jodoh, meyakini bahwa di bulan yang suci ini, doa-doa akan lebih mudah diijabah. Namun, di balik lapisan spiritual Islam, di tanah Nusantara ini, selalu ada akar-akar kepercayaan animisme dan dinamisme yang berpadu harmonis. Leluhur kita meyakini adanya kekuatan gaib di setiap sudut alam. Kepercayaan ini melahirkan praktik-praktik unik seperti sesajen untuk penunggu, tempat atau upacara memohon kesuburan. Pada hari seperti Kamis keramat ini, diyakini bahwa energi dari kedua dunia, spiritual dan gaib, bisa saling berinteraksi lebih intens. Penting bagi kita menghargai kekayaan spiritual yang telah diwariskan, sebuah mozaik kepercayaan yang membentuk identitas bangsa kita. Untuk memahami kedalaman Kamis keramat, kita perlu kembali ke akar mitologi kuno Nusantara. Dipercaya bahwa alam semesta ini dihuni oleh berbagai entitas tak kasat mata, dari roh leluhur yang menjaga hingga makhluk halus penunggu tempat, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan jagat raya. Salah satu kisah yang paling kuat adalah legenda tentang para penjaga keseimbangan atau roh penunggu waktu. Dahulu kala, dewa tertinggi menciptakan waktu bukan sebagai garis lurus, melainkan sebuah jaring energi. Setiap simpul dalam jaring, setiap pergantian hari, memiliki getaran dan kekuatannya sendiri. Untuk menjaga agar putaran waktu tidak kacau, diutuslah para penjaga tabir. Entitas gaib yang berdiam di antara dua alam. Tugas mereka adalah mengawasi setiap hari, memastikan energi positif dan negatif berada dalam harmoni. Pada hari-hari keramat, seperti Kamis ini, tabir antara dunia manusia dan dunia penjaga waktu diyakini menipis. Ini adalah bagian dari desain kosmis. Energi bumi dan langit berinteraksi kuat, menciptakan portal yang membuat komunikasi dengan alam gaib menjadi lebih mudah. Legenda menceritakan tentang Pancawening, 5 esensi utama waktu: tanah, air, angin, api, dan eter. Pada hari Kamis, esensi eter diyakini mencapai puncaknya.
elemen paling halus dan spiritual. Inilah mengapa Kamis dianggap hari baik untuk tirakat, meditasi, dan mencari petunjuk spiritual. Namun, karena tabir yang menipis ini, bahaya juga mengintai. Jika manusia tidak menjaga laku dan perkataannya, melanggar pantangan leluhur, mereka bisa tanpa sengaja mengundang entitas yang tidak diinginkan, mengacaukan keseimbangan panca wening, dan menarik energi negatif. Konsekuensinya bisa berupa penyakit misterius, kesulitan rezeki, atau kehilangan orang yang dicintai. Kisah penjaga tabir ini mengingatkan kita untuk hidup dalam keselarasan, agar berkah menyertai setiap langkah. Informasi blog tanda-tanda takdir. A. Primbon dan firasat. Di hari penuh energi seperti Kamis Keramat, alam semesta berkomunikasi melalui berbagai tanda. 1. Kupu-kupu masuk rumah dan berputar. Pertanda baik, akan ada tamu penting dari jauh yang membawa kabar gembira atau rezeki tak terduga. 2. Hujan gerimis di hari cerah, hujan panas. Tanda ada makhluk halus seperti kuntilanak atau genderuwo sedang hajatan. Hindari keluar rumah terlalu lama atau berbicara sembarangan. 3. Aroma bunga melati. Tanpa sumber. Kehadiran roh halus atau leluhur yang menjenguk. Doakan mereka. 4. Suara tokek tepat di angka ganjil. Pertanda keberuntungan, terutama dalam rezeki. Jika genap, waspada. 5. Sarang laba-laba di pintu depan. Rezeki akan datang menjaring masuk ke rumah, atau kabar baik segera tiba. B. Mimpi pada malam ini. Mimpi di malam Kamis Keramat sering memiliki makna dalam. 1. Mimpi air jernih yang mengalir. Pertanda berkah, kemurnian jiwa, dan rezeki yang lancar. Masalah akan menemukan jalan keluar damai. 2. Mimpi tersesat di hutan gelap. Mengindikasikan kebingungan atau ketidakpastian dalam hidup. Panggilan untuk introspeksi dan mencari bimbingan. 3. Mimpi bertemu ular. Simbol ambigu. Ular jinak berarti jodoh atau rezeki melimpah. Ular menyeramkan berarti musuh atau fitnah mengintai. 4. Mimpi melihat wajah leluhur. Sangat sakral. Leluhur datang memberi restu, nasihat, atau peringatan. Perhatikan isyarat mereka. 5. Mimpi. Kehilangan sesuatu yang berharga. Cerminan rasa cemas. Peringatan untuk lebih berhati-hati atau melepaskan hal yang tidak lagi melayani Anda. C. Mereka yang lahir pada hari ini. Orang yang lahir pada 25 September, khususnya di bawah pengaruh Kamis Keramat, memiliki karakter dan takdir unik. Mereka seringkali sangat intuitif dan memiliki empati mendalam. Menjadi pendengar yang baik dan penasihat bijak, mereka adalah pemikir yang mendalam dan spiritual. Selalu mencari makna yang lebih dalam, namun kepekaan ini membuat mereka semudah menyerap energi di sekitar mereka. Rentan terhadap stres atau gangguan spiritual jika tidak dilindungi. Dalam karier, mereka berhasil di bidang kreativitas, intuisi, dan pelayanan. Seniman, penulis, psikolog. Dalam hubungan, mereka setia dan penuh kasih, mendambakan koneksi tulus. Rezeki datang dari jalur tak terduga atau bakat alami. Tantangan terbesar mereka adalah menyeimbangkan kepekaan spiritual dengan dunia material. D. Hari nama. Dalam tradisi Nusantara, konsep hari nama tidak menonjol. Namun, pada Kamis Keramat, setiap individu diharapkan membersihkan diri, memperbanyak doa, dan merenungkan makna nama mereka sendiri. Nama adalah doa, harapan, dan cerminan takdir. Luangkan waktu merenungkan makna nama Anda untuk mengukuhkan ikatan spiritual dengan diri dan nama yang Anda sandang. Misalnya, jika nama Anda indah, berusahalah memancarkan keindahan hati dan akhlak, bukan hanya fisik, menyebarkan kebaikan dan harmoni. Tradisi dan ritual, apa yang harus dilakukan? Kamis Keramat bukan hanya tentang membaca pertanda, tetapi juga tindakan nyata untuk menyelaraskan diri. 1. Ritual selamatan kecil untuk keseimbangan jiwa. Tujuan: memohon keselamatan,
keberkahan, dan menjaga keseimbangan batin serta harmoni keluarga. Apa yang dibutuhkan? Nasi kuning, putih, lauk sederhana, jajanan pasar, apem, jenang, air putih, bunga setaman, lilin, pelita. Kapan dan bagaimana? Malam Kamis, setelah maghrib, siapkan bahan di tikar meja bersih. Duduk bersama keluarga atau sendirian, niatkan syukur dan permohonan. Contoh doa, dengan nama Tuhan Yang Maha Esa dan restu leluhur. Kami haturkan selamatan ini sebagai wujud syukur dan permohonan. Semoga kami dalam lindungan-Mu, dijauhkan mara bahaya, diberikan kesehatan, rezeki berkah, dan harmoni keluarga. Amin. Diam sejenak. Setelahnya, makanan dinikmati bersama. Air diminum atau dipercikkan ke sudut rumah. Bunga dibiarkan layu lalu dibuang di tempat bersih. 2. Ritual pembakaran kemenyan untuk pembersihan energi. Tujuan: membersihkan aura negatif, mengundang energi positif, membuka komunikasi dengan entitas spiritual yang baik. Apa yang dibutuhkan? Kemenyan Arab lokal, arang, wadah pembakaran dupa, korek api. Kapan dan bagaimana? Malam Kamis Keramat, sekitar 20 Wela 22 Sawem. Nyalakan arang, taruh kemenyan. Bawa wadah ke setiap sudut rumah. Baca doa perlindungan. Setelahnya, biarkan asap hilang. Abu didinginkan, lalu dilarung di air mengalir atau ditanam di tanah. 3. Ziarah kubur untuk menghormati leluhur. Tujuan: mengirimkan doa dan penghormatan kepada leluhur, memohon restu dan mengingatkan hakikat hidup. Apa yang dibutuhkan? Air mawar bersih, bunga tabur, tikar kecil. Kapan dan bagaimana? Siang atau sore hari Kamis Keramat, pergi ke makam keluarga, bersihkan area makam, siram air mawar, taburkan bunga, duduk tenang, bacakan doa untuk almarhum. Setelahnya, ucapkan salam perpisahan, diyakini restu leluhur akan mengalir kepada kita. Kuliner tradisional untuk Kamis Keramat. Makanan juga memegang peran penting sebagai persembahan, simbol harapan, dan pengikat kebersamaan. Nasi kuning, simbol kemakmuran, kemuliaan, dan keberkahan. Jenang atau bubur sumsum, melambangkan kelembutan hati dan kelancaran rezeki. Kue apem, simbol permohonan maaf dan ampunan. Ayam ingkung, melambangkan penyerahan diri total kepada Tuhan, kesempurnaan dan kesuburan. Pantangan utama hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan. Melanggar pantangan bisa mengundang malapetaka, kesialan, atau gangguan gaib. Tabir tipis membuat konsekuensi lebih nyata. 1. Menyapu rumah setelah maghrib. Dipercaya, menyapu rezeki keluar dari rumah. Malam hari adalah waktu makhluk halus aktif, bisa mengganggu mereka. Konsekuensinya, kesulitan rezeki, rumah terasa panas. 2. Meninggalkan pakaian basah tergantung di luar semalaman. Dipercaya menarik kuntilanak atau makhluk halus lain untuk menumpang, meninggalkan energi negatif. Konsekuensinya, anggota keluarga sering sakit, mudah marah. 3. Menggunting kuku di malam hari. Dianggap tidak menghargai siklus alam, membuang kesialan di waktu yang salah. Konsekuensinya, kesehatan menurun, rezeki seret. 4. Berbicara kotor atau mengumpat. Ucapan adalah doa, setiap kata memiliki kekuatan, mengundang energi buruk kembali. Konsekuensinya, fitnah menimpa Anda, kata-kata buruk berbalik menyerang. 5. Menghina orang tua atau orang yang lebih tua. Pelanggaran serius, memutus aliran berkah dan mengundang karma buruk. Konsekuensinya, hidup tidak tenang, rezeki sulit, kesulitan menghambat. 6. Berhutang atau meminjam uang dalam jumlah besar. Hutang yang dimulai hari ini dipercaya sulit dilunasi atau membawa beban berkepanjangan, tunda transaksi besar. Konsekuensinya, terlilit hutang, rezeki berkurang. 7.
bersikap sombong atau angkuh. Kamis Keramat adalah hari untuk merendahkan diri dan bersyukur. Kesombongan memicu murka alam semesta. Konsekuensinya, kesulitan pergaulan, dijauhi keberuntungan, masalah yang merendahkan harga diri. Semoga pemahaman ini menjadi lentera yang membimbing langkah Anda pada Kamis Keramat ini. Ingatlah, kearifan leluhur adalah peta menuju kehidupan yang seimbang dan penuh berkah. Hormati alam, hormati sesama, dan hormati diri Anda. Dengan begitu, setiap hari akan menjadi hari yang bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bijak, tetaplah waspada, dan biarkan misteri terus membimbing kita.